Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 12 dengan saya Indri Pujiastuti dengan nomor NPM 2025 14500 396 dari kelas Y1F dengan rekan saya dan saya Reza Fadil Anwar dengan NPM 2025 14500 363 dari kelas Y1F. Yang terhormat kepada Ibu Bimanisma SEMM selaku pengampu dosen ilmu halaman dasar. Di sini kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang materi energi. Yuk kita sama-sama pahami dan belajar tentang energi. Simak dan tonton videonya sampai akhir ya. Selamat menonton. Oke, jadi yang pertama itu ada energi. Nah, sebenarnya energi itu apa sih? Jadi, energi itu merupakan suatu kemampuan atau usaha yang menyebabkan terjadinya perubahan pada suatu benda maupun sistem. Dan energi juga itu sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari, karena hampir semua aktivitas itu memerlukan energi. Contohnya kayak berjalan, belajar, menyalakan lampu, dan lain-lain. Energi juga tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dan prinsip ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi. Jadi, intinya itu kayak energi itu sebuah kemampuan untuk melakukan usaha yang menimbulkan perubahan dan dibutuhkan juga untuk segala aktivitas dan tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, hanya berubah bentuk atau bisa dibilang itu sebagai hukum kekekalan energi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk energi. Jadi energi itu dibagi menjadi 6. Yang pertama energi panas, terus yang kedua ada energi angin, yang ketiga ada energi kinetik, terus keempat ada potensial, kelima energi listrik, dan terakhir ada energi nuklir. Yang pertama ada energi panas. Jadi energi panas itu merupakan energi yang dihasilkan oleh pergerakan partikel-partikel dalam suatu benda. Jadi energi ini itu memiliki benda karena gerakan acak partikel penyusunnya. Contohnya kayak atom dan molekul. Jadi semakin cepat partikel itu bergerak, semakin tinggi suhu dan semakin besar juga energi panas yang dimiliki terhadap benda tersebut. Dan energi ini juga dapat berpindah dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin hingga suhunya sama. Contohnya ada panas matahari, api unggun, dan kompor yang menyala. Lalu selanjutnya ada energi angin. Jadi energi angin itu merupakan suatu energi yang berasal dari gerakan udara atau angin dan dapat juga dimanfaatkan untuk melakukan kerja ataupun menghasilkan listrik. Jadi energi ini itu bisa memanfaatkan untuk melakukan usaha seperti menggerakkan alat atau menghasilkan listrik. Contoh pemanfaatan itu kayak kincir angin yang dioperasikan untuk membagikan listrik. Terus yang kedua, perahu layar yang bergerak karena mendapat dorongan dari hembusan angin. Lalu yang ketiga, adanya pompa air yang bekerja untuk menggunakan tenaga kerja angin. Lalu yang ketiga, ada energi kinetik. Jadi energi kinetik itu merupakan energi yang dimiliki oleh benda karena bergerak. Jadi semakin cepat suatu benda itu bergerak, semakin besar juga energi kinetiknya. Dan energi kinetik ini itu menjelaskan besar kecilnya energi ini tergantung pada dua hal. Yang pertama massa benda dan kecepatan geraknya. Jadi semakin berat benda dan semakin cepat ia bergerak, maka semakin besar pula energi kinetik yang dimilikinya. Contohnya itu kayak mobil yang sedang melaju itu kan memiliki energi kinetik, dan energinya juga akan bertambah jika mobil itu bergerak lebih cepat. Lalu yang kedua, ada bola yang menggelinding di lapangan, itu kan juga memiliki energi kinetik. Jadi yang akan hilang itu jika bola itu benar-benar sudah berhenti. Terus yang ketiga, air sungai yang mengalir itu juga memiliki energi kinetik yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin. Lalu yang keempat ada energi potensial. Jadi energi potensial itu adalah energi yang tersimpan pada suatu benda karena posisi atau keadaannya. Jadi energi ini itu belum tentu terlihat bekerja, tapi emang bisa berubah menjadi energi lain kapan aja jika kondisinya sudah berubah. Contohnya kayak buah mangga yang menggantung di pohon. Nah itu kan memiliki energi karena posisinya itu kan jauh di atas pohon yang sangat tinggi. Terus yang kedua itu ada air yang tertampung di bendungan, memiliki energi karena dia itu tertahan di tempat yang lebih tinggi. Terus yang ketiga ada batu yang berada di puncak bukit. Nah, batu ini juga memiliki energi karena posisinya itu di tempat yang lebih tinggi dan bisa jatuh juga ke bawah. Jadi, contoh-contoh inilah yang bisa disebutkan dengan energi potensial. Selanjutnya ada energi listrik. Jadi, energi listrik itu berasal dari aliran muatan air. Nah, energi ini itu bisa dibilang sangatlah mudah diubah menjadi bentuk energi lain. Contohnya itu kayak gerak, cahaya, ataupun panas.
sehingga bisa lebih banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu kayak televisi, itu kan biasanya kan televisi itu kan menampilkan gambar, terus juga seiring waktu kan suka dinyala dan dimatikan. Terus yang kedua itu ada kipas angin yang berputar menciptakan angin. Jadi fungsinya ia berputar itu supaya angin itu menyebar ke segala ruangan, biar semua ruangannya itu terkena angin dari kipas angin tersebut. Terus yang ketiga ada komputer dan ponsel yang dapat dioperasikan untuk berbagai keperluan. Contohnya itu kayak sosmed, kayak IG, WA, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Begitupun di handphone zaman sekarang ya kan banyak yang namanya itu kayak game, terus aplikasi buat pesan makanan, minuman, dan lain-lain. Itu bisa disebut sebagai energi listrik. Jadi energi listrik itu simpulnya itu energi yang bisa dipakai lebih banyak untuk keperluan manusia dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada energi nuklir. Jadi energi ini merupakan energi yang berasal dari inti atom. Jadi energi ini juga bisa dapat dilepaskan melalui reaksi tertentu, baik di saat inti atom pecah maupun bergabung. Jadi energinya itu bisa dibilang sangat besar dan bisa diubah menjadi energi lain seperti panas atau listrik. Dan kenapa energi nuklir ini berasal dari inti atom? Nah, di dalam inti atom itu kan terdapat gaya-gaya tarik-menarik ya kan. Jadi tarik-menariknya itu bisa dibilang sangat kuat yang bisa menyatukan partikel-partikel penyusunnya. Nah, disinilah energi nuklir itu bisa dibilang sangat besar dan tersimpan. Jadi ketika inti atom itu pecah atau digabungkan, energi yang tersimpan itu dilepaskan dalam jumlah yang sangat banyak. Contohnya kayak pembangkit listrik tenaga nuklir atau bisa dibilang juga PLTN yang memanfaatkan reaksi inti atom untuk menghasilkan listrik. Nah, kalau di dalam PLTN itu energi ini itu memecahkan inti atom uranium secara terkendali untuk melepaskan energi panas yang kemudian bisa digunakan untuk mengubah air menjadi uap dan memutar turbin pembangkit listrik. Terus yang kedua, reaksi nuklir yang terjadi di dalam matahari menghasilkan cahaya dan panas yang sampai ke bumi. Ya, contohnya itu kayak matahari. Jadi ketika terjadi pergabungan inti atom hidrogen menjadi helium yang bisa melepaskan energi itu kan ibaratnya sangat besar dan bisa berupa cahaya dan panas hingga sampai ke bumi. Kita lanjut pembahasan materi energi poin ketiga, yaitu sumber energi konvensional dan sumber energi terbarukan. Nah, yang pertama yaitu energi konvensional. Energi konvensional sendiri merupakan energi yang berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dalam waktu yang singkat. Energi ini telah lama menjadi tulang punggung sistem kelistrikan di dunia. Sumber energi yang mapan dan banyak digunakan berasal dari endapan geologis atau teknologi pembakaran yang sudah lama ada dan terbatas untuk penggunaannya. Dan energi konvensional memiliki peran penting dalam perkembangan industri, transportasi, maupun kegiatan ekonomi. Karena apa? Karena mampu menghasilkan energi dalam jumlah yang besar dan teknologinya sudah berkembang dengan baik. Oleh karena itu, meskipun masih banyak digunakan hingga saat ini, energi konvensional mulai diimbangi dengan penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi, energi konvensional ada dampak negatif dan positifnya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi di slide berikutnya ya. Dalam sumber energi konvensional pasti ada dong bentuk-bentuknya. Di antaranya yang pertama yaitu minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi fosil yang terbentuk cair dan berasal dari sisa-sisa organisme yang tertimbun selama berjuta-juta tahun yang ada di dalam bumi. Setelah melalui proses pengolahan di kilang minyak, minyak bumi dapat diubah menjadi berbagai produk bahan bakar seperti bensin, solar, aftur. Bahan bakar tersebut nantinya akan digunakan untuk kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal, mobil, bus, dan berbagai mesin industri lainnya. Terus ada juga batu bara. Untuk batu bara adalah sumber energi fosil yang terbentuk dari padat dan terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang mengalami proses pembusukan dan tekanan selama jutaan puluhan tahun juga. Batu bara sendiri banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap atau bisa dibilang atau disingkat PLTU.
untuk menghasilkan listrik dalam jumlah yang besar. Selain itu, batu bara juga digunakan untuk berbagai kegiatan industri, seperti contohnya industri semen dan baja, karena keduanya mampu menghasilkan panas yang tinggi sehingga dapat memperkokoh bangunan tersebut. Ada juga gas alam. Gas alam merupakan sumber energi fosil yang terbentuk gas dan umumnya ditemukan di dalam lapisan bawah tanah dan seringkali bersama cadangan minyak bumi. Gas alam banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak di rumah tangga, sebagai sumber energi dalam berbagai proses industri, serta untuk mengoperasikan pembangkit listrik. Dibandingkan dengan batu bara dan minyak bumi, gas alam menghasilkan emisi relatif lebih rendah, sehingga dianggap lebih ramah lingkungan di antara sumber energi fosil lainnya. Jadi bisa dibilang lebih ringan dan lebih enak gitu digunakan, lebih ramah lingkungan juga gitu, asalkan kita menggunakan gas alamnya itu nggak berlebihan. Kalau berlebihan pastinya juga akan menimbulkan dampak negatif juga sih. Jadi tergantung diri kita masing-masing. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa ada dua dampak yang terjadi pada sumber energi konvensional, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Kita masih berada di poin yang ketiga, tapi sekarang kita membahasnya sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dan tidak akan habis jika digunakan secara berkelanjutan. Sumber energi ini dapat terus tersedia karena proses pembentukannya berlangsung secara alami dalam waktu relatif singkat dan peralatannya relatif lebih mudah dan murah dibandingkan teknologi yang memanfaatkan energi tak terbarukan. Jangan salah ya, energi terbarukan juga pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Seperti biasa kita mau membahas dampak positifnya dahulu. Dampak positifnya ada yang pertama yaitu ramah lingkungan karena menghasilkan polusi dan emisi karbon yang lebih rendah. Yang kedua, sumber energi tidak akan habis karena dapat diperbarui atau bisa didaur ulang gitu secara alami, memanfaatkan bahan-bahan yang ada di alam. Yang ketiga yaitu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Yang keempat yaitu meningkatkan ketahanan energi karena memanfaatkan sumber daya lokal. Dan untuk dampak negatifnya itu ada yang pertama yaitu bergantung pada kondisi alam, misalnya seperti energi surya yang memerlukan energi matahari dan energi angin yang memerlukan angin yang cukup agar baling-baling atau kincir anginnya itu bisa berputar sehingga dia akan menghasilkan energi listrik. Yang kedua yaitu membutuhkan lahan yang luas untuk beberapa jenis pembangkitan energi terbarukan, seperti kincir angin dan kincir yang ada di dalam sungai. Terus yang ketiga yaitu dapat mempengaruhi ekosistem, misalnya seperti bendungan PLTA yang dapat mengubah habitat di sungai. Yang keempat atau terakhir yaitu produksi energi tidak terlalu stabil sehingga sering memerlukan sistem penyimpanan atau sumber energi cadangan agar tidak melebihi batas yang ditentukannya. Tiba di saatnya kita lanjut ke pembahasan materi terakhir atau poin keempat, yaitu membahas tentang pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Energi tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan manfaatnya seperti kita melakukan aktivitas. Itu tuh kita pasti akan menggunakan sebuah energi. Nah, ini ada beberapa contoh pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Ada yaitu energi cahaya matahari. Energi ini menerangi seluruh dunia, pastinya akan membantu tanaman tumbuh dan berkembang. Selain itu, dapat juga mengeringkan pakaian dan alat rumah tangga lainnya. Yang kedua, itu energi bunyi. Energi bunyi dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut, pembuatan alat pengeras suara, dan mendeteksi keretakan pada logam. Ada juga energi listrik. Energi listrik dibutuhkan manusia karena banyak manfaatnya, seperti halnya menyalakan TV, radio, kipas angin, lemari pendingin, dan alat elektronik yang lain.
Ada juga energi air. Air yang banyak dan deras akan menghasilkan energi listrik yang besar. Aliran air tersebut akan memutar turbin yang dihubungkan dengan generator. Kemudian generator akan berputar, terus akan menghasilkan energi listrik. Yang terakhir yaitu energi angin. Energi angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan alat aerogenerator yang dipasang di lapangan terbuka. Makin banyak air generator yang digunakan atau dipasang, makin banyak listrik yang akan dihasilkan nanti. Selain energi-energi tersebut, kita pastinya juga memiliki energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Misalnya nih, seperti kita membersihkan rumah, memasak, berlari atau berolahraga, kayak olahraga renang, bersepeda, dan yang lainnya, dan mengangkat barang atau barang bawaan gitu. Jadi energi itu membantu manusia untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari dengan lebih mudah, cepat, dan nyaman, efisien. Dan semua aktivitas tersebut membutuhkan energi yang diperoleh tubuh dari makanan dan minuman. Mungkin itu kurang lebih itu ya untuk pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang energi. Jadi kesimpulan dari materi tersebut, energi itu merupakan suatu kemampuan untuk melakukan kerja ataupun menghasilkan perubahan. Jadi energi itu berbagai banyak bentuk serta bermanfaat bagi banyak manusia dan lain-lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.